Waktu itu umat Islam teriak, termasuk kita dari NU waktu itu. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Dan demikian Allah menjadikan kalian umat yang wasat. Wasat itu artinya tengah-tengah. Makanya ada dalil yang begitu terkenal, apa Ustadz? Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengahnya. Nah, hari ini ada dua kecenderungan beragama dan berbangsa di Indonesia. Yang pertama adalah kecenderungan ke kanan, dan yang kedua adalah kecenderungan ke kiri. Ini sama-sama kuat. Yang kanan, kanan banget, yang ke kiri banget. Moderasi beragama mengajarkan kepada kita untuk mengambil posisi di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Baik di dalam berbangsa maupun beragama. Contoh begini. Di Indonesia itu ada kecenderungan orang yang suka dengan pemerintah, seburuk apapun kinerja pemerintah, tetap didukung karena cinta. Tapi sebaliknya, yang sudah benci dengan pemerintah, sebaik apapun kinerja pemerintah, tidak merubah pandangan kebenciannya. Makanya ada pepatah itu yang sering kita baca apa? Wa ainur ridha an kulli aibin qalilatin. Orang itu kalau sudah senang, seburuk apapun tidak akan pernah nampak. Tapi sebaliknya, wa ainus sukhti an kulli khairin tubdil masawiyah. Tetapi kalau orang itu sudah benci, sebaik apapun ya sama saja. Gitu. Selama ini saya memposisikan diri saya berada di wasatiyah, di tengah-tengah. Artinya apa? Kalau pemerintah baik, kita dukung full. Kalau salah tentunya boleh dong diingatkan dengan cara yang baik. Maka kemudian muncul surat Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jangan sampai kemudian ada anggapan bahwa pemerintah itu anti kritik. Cuman memberikan kritik itu juga tentunya dengan cara yang baik. Contoh begini, saya pernah trending Twitter nomor 2 saat mengkritik kebijakan presiden tentang legalisasi miras. Waktu itu umat Islam teriak, termasuk kita dari NU waktu itu. Kenapa saya kemudian ikut teriak? Karena saya sampaikan di media massa. Keharaman khamr itu qat'i. Artinya qat'i apa? Mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar. Beda katakanlah dengan masalah bunga bank. Apakah bunga bank ini haram atau tidak? Itu debatable. Karena ada perbedaan penafsiran di kalimat al-do'afah mudo'afah. Berlipat-lipat. Yang dimaksud berlipat-lipat itu berapa kali lipat? Itu perdebatan. 100% kah? Seperti pinjol umpamanya? Atau 50% kah? Atau berapakah? Sementara kalau khamr itu qat'i, nggak bisa ditawar. Nah, saat itu ketika kebijakan ini rame, saya kritik pemerintah. Bagaimana cara mengkritik? Mohon dengan segala hormat Pak Presiden, supaya legalisasi miras itu dibatalkan. Kenapa? Karena keharaman khamr itu mutlak. Mutlak. Bagi saya, minuman keras yang layak dan halal untuk dikonsumsi hanya satu, es batu. Waktu itu ramai Bu, saya trending Twitter nomor 2, di bawahnya Wulan Guritno. Jadi Wulan Guritno trending Twitter nomor 1 gara-gara kasus perceraiannya, saya nomor 2. Nunggu selesainya masa iddah Wulan Guritno. Nah, ini artinya apa? Bahwa kita menjadi warga yang memberikan kontrol terhadap kinerja pemerintah. Dan itu boleh-boleh saja. Karena Al-Qur'annya mengatakan, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah, dan kepada para pemimpin. Kalau ibu-ibu Pertiwi lihat ayat ini, ketika perintah untuk taat kepada Allah, itu langsung dengan menggunakan fi'il amr, ati'u, taatlah. Taat kepada Rasul, langsung perintah fi'il amr, ati'u. Kenapa demikian? Karena taat kepada Allah dan kepada Rasul itu tanpa syarat. Mutlak. Nggak bisa ditawar-tawar.
Sementara ketika diperintahkan taat kepada pemimpin, itu tidak langsung menggunakan fi'il amr, tapi menggunakan wawul atof. Dan kepada pemimpin. Baik, kamu taati. Nggak baik, ya jangan kamu taati. Tetapi jangan meninggalkan rasa hormat. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Saya sering bilang sama Mas Ipang begini. Tolong bedakan antara hormat dengan taat. Kalau dalam kaidah kitab Ta'limul Muta'allim ada bahasa al-hurmatu khairum minat ta'at. Hormat itu lebih didahulukan dibandingkan taat. Contoh, hormat itu mutlak, wajib, taat, boleh pilih-pilih. Ada nggak kemaksiatan di dalamnya? Apa perbedaan sikap hormat dan sikap taat? Gitu kan. Saya kasih contoh. Hormat itu hukumnya wajib, taat itu pilih-pilih. Yang paling gampang begini. Gus Ipang ini umpamanya kiai saya. Datang waktu sholat maghrib. Dia perintah sama saya. Miftah, kamu ngimami sholat maghrib. Karena yang perintah ini kiai saya bilang, enggak kiai, Anda saja yang ngimami, jangan saya. Begitu saya jawab enggak, saya enggak taat dong sama dia. Tapi ketidaktaatan saya karena hormat kepada dia. Ya. Bagaimana dengan konteks suami istri? Hormat itu mutlak, taat enggak? Jadi walaupun suami kita penjahat sekalipun, itu wajib hormat, tetapi tidak wajib taat. Ya beda dong. Kalau taat itu kan mengandung unsur perintah, kalau hormat kan enggak. Pribadinya kan. Saya hormat sama ibu kan bahkan berarti saya nurut sama ibu kan. Nah, kalau hormat itu harus mutlak, sementara taat tidak. Demikian juga ketika rame-ramenya soal Habib di Indonesia. Waktu itu pernyataan saya di MNC Group viral gara-gara saya bilang, lihat antara sosok dan perilakunya. Sosok Habibnya itu wajib dihormati, tetapi perilaku dan pendapatnya tidak wajib ditaati. Ya kan? Maka kita boleh berbeda pendapat dengan Habib. Tapi ingat, walaupun kita berbeda pendapat dengan para Habib yang zuriyahnya Kanjeng Nabi, kita tidak boleh meninggalkan rasa hormat kepada Habib siapapun selama dia zuriyahnya Kanjeng Nabi. Nggak boleh. Tapi juga nggak ada kewajiban untuk taat. Apalagi ketika pendapat dan perilakunya bertentangan. Nah, inilah yang kemudian kadang-kadang salah dipahami di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Gitu. Seolah-olah kemudian pendapat Habib itu harus diikuti. Enggak juga. Jadi saya pernah punya guru begini, Ustadz Roy. Saya sampaikan, guru saya bilang begini. Kalau orang biasa itu berbuat salah, itu saja dianggap dosa besar. Maka kalau dzurriyyahnya Kanjeng Nabi salah, itu jauh lebih besar konsekuensinya. Saya hanya pengen menempatkan jangan sampai kemudian ketika ada ulama, kiai, ustadz atau habib yang berurusan dengan hukum, itu buru-buru dikatakan kriminalisasi ulama. Bisa dimengerti ya? Artinya proses hukum itu bukan terhadap sosoknya, tetapi terhadap perilakunya. Kalau kemudian perilakunya menyimpang, sosoknya siapapun ya termasuk Miftah, termasuk Ustadz Troy, Mas Ipang, habib, ulama, kiai, itu proses hukum. Kalau seperti itu yang terjadi adalah proses hukum terhadap ulama yang kriminal, bukan kriminalisasi ulama. Kalau guyon saya dari dulu apa? Kriminalisasi ulama itu pengajian ngundang gay pulang nggak diamplopi, itu kriminalisasi ulama. Melanggar KUHP pasal 378, penipuan. PHP, pemberi harapan palsu. Ini juga PHP nih, percaya hampir punah. Nah, isu-isu seperti itulah yang hari ini saya tangkap itu mengurangi kecintaan kita terhadap negara dan pemimpin kita. Maka saya sampaikan, hormat kepada pemimpin itu wajib. Bangga dengan presiden itu bagi saya hukumnya wajib. Nah kalau kita sebagai orang Indonesia tidak bangga dengan simbol bangsa kita, bagaimana dengan orang lain? Esensi ajaran agama itu apa sih? Memanusiakan manusia. Pemahaman keagamaan disebut berlebihan dan ekstrem jika justru mengingkari nilai kemanusiaan dengan mengatasnamakan agama. Kalau kita tidak menghargai manusia, tidak bisa memanusiakan manusia, itu bukan esensi dari agama.
Karena agama itu lahir justru untuk menjaga kehormatan manusia. Maka kenapa kemudian ketika Nabi hadir, bahasanya adalah innama bu'istu liutami mamakarimal akhlak. Untuk dandani akhlak. Karena berkaitan dengan memanusiakan manusia. Jadi Nabi hadir itu awalnya tidak untuk apa? Menyampaikan akidah, enggak. Terlebih dahulu adalah untuk dandani akhlak. Jadi kalau ada ajaran agama yang dia tidak memanusiakan manusia, berarti dia keluar dari esensi agama itu sendiri. Belum lagi pemahaman yang berlebih-lebihan. Nah, makanya dulu pamannya Mas Ipang ini Gus Dur pernah mengatakan, akan datang satu saat orang tidak pernah mondok dipanggil ustadz. Itu Gus Dur itu. Akan datang satu masa orang yang tidak pernah belajar agama dipanggil ulama. Akan datang satu situasi orang yang tidak pernah ngaji dipanggil kiai. Dan ini bahaya. Sehingga kemudian memahami ajaran agama sesuai dengan kepentingannya. Lebih celaka lagi sesuai dengan kepentingan politiknya. Lebih parah lagi adalah ngejustifikasi orang lain salah, pemimpin salah dengan menafsirkan ayat sesuai dengan pemahaman dia. Makanya kemudian Rasulullah ngancem, Bu. Man fassarul Qur'an bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan akalnya sendiri, siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Kita tidak boleh mengklaim tafsir kita itu paling benar. Contoh yang paling gampang begini. Ada satu kejadian. Dilihat oleh 3 orang dengan profesi yang berbeda. Maka akan melahirkan tafsir yang berbeda. Contoh. Di depan kita ada orang kecelakaan nih, Bu. Gitu kan? Ada ustadz, umpamanya, ada polisi, ada makelar. Kejadiannya sama. Tapi dari 3 orang dengan latar belakang berbeda, maka akan melahirkan tafsir yang berbeda. Menurut ustadz, langsung dia bilang, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Ya kan? Tapi kalau menurut polisi, dianalisa tafsir dia, kecelakaan ini terjadi karena adanya indisiplin atau melanggar undang-undang lalu lintas. Polisi kok yang ngomong. Tapi kalau yang ngomong makelar beda lagi. Kalau saya lihat ini motornya masih laku dijual. Ya kan? Motifnya ekonomi. Nah, agama pun demikian. Tidak ada yang salah dengan ayat. Tetapi kadang-kadang penafsiran kita yang salah terhadap ayat. Makanya kemarin soal kripto umpamanya, saya ditanya di sini di tempat ini, saya bilang, bukan kok Islam yang ketinggalan zaman. Islam itu merawat dan menjaga zaman. Yang ketinggalan siapa? Umat Islamnya. Umat Islam bisa ketinggalan, tapi Islam nggak mungkin ketinggalan. Karena Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Agama yang luhur, tidak ada yang lebih luhur daripada itu. Nah, maka jangan sampai kemudian pemahaman agama yang salah, itu justru kita menyalahkan orang lain. Contoh begini, pemahaman yang akhir-akhir ini berkembang di Indonesia, begitu gampang kita intervensi terhadap ajaran agama orang lain. Padahal konsep Al-Qur'annya jelas, dengan segala konsekuensinya Al-Qur'an mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Yang mau beriman, berimanlah, yang mau kafir, kafirlah. Tapi dengan segala konsekuensinya. Begitu sudah punya pilihan masing-masing, Allah mengajarkan toleransi dengan cara apa? Lakum dinukum waliyadin. Makanya saya bilang, silaturahmi kita dengan Kanjeng Nabi, sholawat. Silaturahmi kita dengan Allah, sholat. Silaturahmi kita sesama anak bangsa, ya Pancasila. Dan ini tidak bertentangan dengan agama. Makanya paham-paham yang hari ini kemudian pengen mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain, termasuk yang paling ramai adalah soal khilafah. Berarti orang-orang tersebut gagal paham terhadap Pancasila. Dan ini lagi marah. Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia. Saatnya kita ganti dengan khilafah. Begitu Pancasila itu dibuat, selesai, konsepnya matang, disowankan kepada buyutnya Mas Ipang. Namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim itu, Bu, dapat julukan Hadratus Syekh, kenapa? Karena beliau hafal dengan 6 kitab hadis besar yang disebut apa? Kutubus Sittah. Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, dan lain sebagainya. 6 itu hafal. Ratusan ribu hadis hafal.
Begitu Pancasila rumusan dibaca sama beliau mengatakan ini cocok untuk Indonesia. Beliau puasa, beliau tahajud, bangun malam, wirid, semaan Quran. Apakah ini benar bisa dijadikan ideologi berbangsa? Dan Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan ya, ini cocok. Nah hari ini orang yang mungkin kapasitasnya tidak sekali Mbah Hasyim Asy'ari, kok dengan mudahnya dia mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Hafalan hadisnya mungkin tidak sebanyak beliau. Karena sebenarnya kalau mau jujur, di Indonesia itu yang mendapatkan gelar Hadratus Syekh itu cuma ada dua. Satu Mbah Hasyim Asy'ari, yang kedua tokoh perempuan sebelum Mbah Hasyim. Namanya Hadratus Syekhah Fatimah binti Maimun, makamnya di Gresik. Orang yang dikatakan Indo, apapun Indonya, kenapa Anda harus mencintai Indonesia? Karena Anda hidup, mencari hidup, dan mati di Indonesia. Kalau Anda tidak suka dengan itu, ya silakan tinggalkan Indonesia. Fair kan? Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan saya pengen membawa misi saya seperti ini ke dalam bingkai yang lebih luas. Maka saya punya rencana dengan Mas Ipang dan Om Asa untuk roadshow kebangsaan di kampus-kampus. Memberikan pemahaman kebangsaan yang benar. Saya akan membuat Akademi Kebangsaan Gus Miftah. Bagaimana kemudian kita berbangsa dan beragama secara happy dan menyenangkan. Mengatakan dan meyakini yang kita yakini benar hukumnya wajib. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan orang lain.